Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Insaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan syahadat dalam realitas kehidupan kita. Insya Allah jawaban dari guru-guru kita sesaat lagi akan menambah pemahaman kita tentang syahadat. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Indaka Amrul Khan yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon izin Ustadz, perkenalkan saya Inzaka Amrul Haq dari Kudus. Izin bertanya, masih dalam tema makna dari syahadat dan aktualisasinya. Kita tahu kita diciptakan hanya untuk beribadah dan mentauhidkannya. Kembali kepada fitrah manusia, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jika manusia tercipta dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, kenapa masih ada yang merasa dirinya belum sejahtera, belum bahagia lahir dan batin? Lalu bagaimana caranya mengembalikan diri ini kembali kepada fitrah manusia yang bahagia, sejahtera lahir dan batin sesuai dengan aktualisasi syahadah ini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kiai Fahmi sangat jelas, silakan. Jelas banget. Coba ini pertanyaannya berat ini. Terima kasih ya. Tadi disampaikan pertanyaan yang sangat penting. Bahwa kita semua terlahir di muka bumi ini dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itulah sumber dan pangkal kebahagiaan. Artinya apa? Kita udah punya modal. Orang sudah punya modal tauhid, punya modal fitrah beriman kepada Allah, tapi kalau tidak diasah keimanannya, tidak diasah, tidak di-maintenance, tidak dirawat ketauhidannya ini, maka dia belum tentu bisa menikmati dan merasakan buah manisnya daripada iman atau syahadat itu. Maka perlu dirawat, perlu diasah seperti berlian. Gak bisa berlian itu muncul begitu aja, kemudian jadi suatu barang yang mahal. Emas itu perlu proses. Ya. Ada tempat ataupun sebuah proses untuk bagaimana menjadikan emas itu menjadi bernilai. Maka itu seperti emas dan berlian, iman yang ada dalam fitrah setiap jiwa, setiap diri manusia ini, dia harus dirawat. Maka disitulah ada pendidikan. Disitulah ada fungsi Rasulullah untuk mengembangkan iman, tauhid yang ada dalam jiwa manusia itu. Rasulullah membawa 3 misi. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayatihi. Harus dibacakan ayat-ayat Allah. Membaca ayat Allah ini adalah untuk mengembangkan potensi-potensi keimanan dan tauhid kita. Ya, diperkenalkan dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya, hati ini harus dibersihkan, disucikan. Kalau hati yang bersih, jiwa yang bersih, ini sudah berhasil, ya, dikembangkan sedemikian rupa, maka dia akan bisa menikmati indahnya berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 13 tahun Mas Agung di Makkah, Rasulullah itu melakukan fungsi tazkiyah. Ya, siang malam, membersihkan hati para sahabat. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada larangan ini itu. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi dipersiapkan dulu jiwanya ini. Ya. Hati ini pangkal, baru nanti kalau hati udah benar, barulah kita bisa melaksanakan titah-titah perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu baru kita bisa merasakan manisnya iman. Termasuk hati yang bersih, ya, kalau dia bisa memfungsikan ayat-ayat Allah ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Gitu. Kalau cuma sekedar baca ayat saja tapi dia nggak pahami sunnatullahnya, dia nggak pahami maknanya, dia nggak bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk apa? Untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Jadi begitu. Maka kenapa Mas Agung, Allah itu tidak langsung menerjunkan Adam ke bumi.
Kan Allah sudah mendeklarasikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini, yaitu siapa? Adam. Kenapa nggak langsung diturunin di situ? Tapi ditaruh dulu di sorga. Buat apa? Disekolahin dulu, dilatih. Oh, pesantren ya. Ada pesantren kilatnya, ada course, ya, short course-nya. Kata kuncinya itu apa? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazmau fiha wa la tadha. Surat Thaha ayat 118 19. Kamu wahai Adam di sorga ini harus belajar. Bagaimana caranya nanti di dunia kamu seperti di sorga, kamu tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Punya sandang, punya pangan, punya apa? Itulah yang dinamakan sejahtera lahir dan batin. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kita semua bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Nah, Kiai Fahmi menyambung apa yang telah ditanyakan tadi. Ketika manusia yang pertama kali basicnya adalah memahami secara menyeluruh syahadat itu apa. Akhirnya berjalan dalam kehidupannya. Tetapi ada sebagian orang yang kadang-kadang gagal, akhirnya merasa, saya kok tidak ada perubahan apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah orang semacam ini gagal memahami syahadat atau seperti apa sesungguhnya? Iya. Orang kenapa tidak bisa merasakan adanya nikmat itu dalam dirinya? Karena dia tidak disebutkan dalam Al-Quran itu dalam satu ayat apa? Ma qadarullaha haqqa qadri. Dia tidak menghargai. Dia tidak bisa mengukur nilai ya tauhid itu dalam dirinya. Ya, dengan sebenar-benarnya penilaian. Nah, ini banyak orang makanya gagal di atas muka bumi. Gagal jadi khalifah, gagal jadi pemimpin, gagal jadi kepala rumah tangga, gagal untuk memimpin diri sendiri. Kenapa? Karena dia nggak punya kesadaran. Kesadaran kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya di hadapan Allah dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Inilah pangkal pertanggungjawaban amal manusia. Dari mana? Dari tauhid. Kalau kita tidak punya kesadaran ini, maka itu potensi itu akan terus tertimbun. Nanti dia akan mengingkari, dia akan menolak ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Jadi intinya harus ngaji lagi lah Ustaz ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ponco yang akan dijawab oleh Kiai Mustafa. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ponco Handayawati, Kepala Sekolah SMA Hufaz Darul Munir. Ahlan wa sahlan Ustadz Fahmi. Afwan Ustadz, di berita atau di medsos akhir-akhir ini ada fenomena, ada Ustadz yang tidak mencerminkan Al-Quran atau yang melanggar Al-Quran. Misalnya ada Ustadz yang mengajak ujaran kebencian, tidak fastabikul khairat, mengajak berlomba-lomba untuk kebaikan, tetapi ujaran kebencian. Kemudian ada ustadz yang merendahkan keimanan seseorang yang tidak berasal dari pesantren. Kemudian ada juga ustadz yang merusak ini yang fenomena sekali, ada seorang ustadz yang merusak masa depan santri. Padahal yang kita tahu seorang ustadz itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam yang membuat damai, Islam yang membuat sejuk, Islam yang membuat nyaman, terlindungi. Pertanyaan saya Ustadz, apakah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran itu merusak syahadat? Dan bagaimana cara atau ukuran implementasi syahadat di kehidupan sehari-hari? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan luar biasa. Silakan Kiai Mustafa. Alhamdulillah, pertanyaannya jelas. Untuk jawabannya mari kita jelaskan. Tadi disampaikan contohnya Ustadz. Perlu diketahui ini, Ustadz atau bukan ya Ustadz Fahmi ya. Tapi yang jelas bukan Ustadz Fahmi. Ustadz, kata Ustadz itu tidak sembarangan. Orang yang punya ilmu. Bahkan mereka dari golongan ulama. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat jabatan, tapi ilmu.
Siapakah yang mewarisi? Itu para ulama, diantaranya para ustadz. Yang mana beliau-beliau adalah tempat kita mengaji, tempat kita bertanya. Gitu kan. Adapun kalau ada yang nyeleneh, ya ustadz juga tidak sempurna. Atau mungkin bukan ustadz tetapi ngaku ustadz. Ya. Tapi begini, ya, tentang benci dan suka, ya, benci dan cinta itu masuk dalam tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin kita nggak benci, pasti kita harus benci juga. Benci kepada siapa? Kepada kezaliman. Ya. Kita cinta kepada kebenaran. Bahkan para sahabat Nabi ini menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Para sahabat Nabi menjadi umat yang terbaik yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini. Karena apa? Aktivitasnya tidak hanya berbuat baik, tapi nyuruh orang berbuat baik. Karena saking cintanya kepada sesama manusia. Tidak hanya menghindari kemungkaran atau tidak melakukan kemungkaran, menjauhi kemungkaran. Tidak hanya benci terhadap kemungkaran, tapi juga memberantas kemungkaran. Saling bernahi mungkar, saking cintanya terhadap sesama manusia. Jadi benci dan cinta itu harus ada pada diri kita. Kita benci terhadap penjajahan. Makanya segala bentuk penjajahan termasuk orang-orang yang suka menjajah. Lah kita nggak suka, termasuk masuk ke dalam negara kita nggak suka. Itu aplikasi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ujaran kebencian. Ada yang kebencian tetapi kebencian yang terstruktur, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Demikian. Nah, tindakan asusila tadi apakah bisa dikatakan batal syahadatnya atau seperti apa? Ya. Jadi begini, apakah perbuatannya termasuk dalam kategori yang membatalkan syahadat? Nah, ini juga tadi belum jelas perbuatan seperti apa, itu kan. Kecuali dia ternyata syirik, ya kan? Dia mengakui Allah, tetapi juga mengakui Tuhan yang lainnya. Dia ke masjid, tapi juga pada saat nyepi ikut begini seandainya. Lah itu secara zahir kita mengatakan itu membatalkan syahadat. Ya. Tapi secara selanjutnya bisa kita untuk ketemu klarifikasi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan atau kita akan break dulu? Baik, kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.